Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Bentar ya, 5 menit. Kalau Dokter Bunglon menolak, Dokter Bunglon, saya nyebutnya Dokter. Jadi gini, Dokter Bunglon pernah menelpon saya. Dia bukan menasihati saya, tetapi dia cuman diikutin aja. Berjalan aja. Gimana teman-teman? Ya gimana ada ini hasilnya? Dam gimana? Sidang tadi Soal saksi tadi Dam. ada dua saksi. momen di mana satu saksi berbicara bahwa data tersebut adalah milik 5D. Nah, itu sudah mematahkan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya ya. Saya berharap sih semoga semua ada kelancaran, dan ketika kemarin saksi korban dipanggil pun saksi korban berbicara bahwa dia merasa terancam ketika saya ingin melaporkan dia ke KPK. Nah, nih kebetulan tadi kok saya lagi happy juga kan hari ini KPK sedang memfollow up laporan saya, dan tadi lawyer saya ditelepon oleh KPK bahwa KPK meminta data tambahan. Nah, Jadi kan, itu Dam, apa itu tuh? laporan apa informasi Dam? Soalnya Pak Hermanto Aduan, ya? kemarin bilang informasi. Iya, Oh, aduan Dam. kita sampaikan informasi, dan kebetulan KPK merespon baik. Oh, oke. Terus memfollow up. Kalau di persidangan saya jujur aja di kasus saya Pak, ini, izin bentar Pak. di kasus saya ini saya tidak mau ambil pusing. Ya. Saya maunya dengan Ahmad Saroni fight di KPK. Iya. Itu aja, biar semua Dam, nanti terbukti. Terkait, Apa tuh? terkait saksi yang meringankan lu nih Dam. Katanya Dokter Tirta menolak Dam. Itu Bentar, gimana Bang. Dam? Bentar ya, 5 menit. Kalau Dokter Bunglon menolak, Dokter siapa? Dokter Bunglon, saya nyebutnya Dokter. Jadi gini, Dokter Bunglon pernah menelpon saya. Dia bukan menasihati saya, tetapi dia meminta saya untuk dealing dengan AS karena dia mendapatkan perintah, mendapatkan telepon dari menantu mantan Wakapolri. Dan satu lagi, ada penyidik cyber yang dulunya pernah menjadi mantan ajudan, mantan Wakapolri, nelpon saya buat dealing juga dengan AS. Oke. Dia bilang Dam, katanya kira-kira saya bisa Dokter dapat Tirta Ferrari. kenapa menolak Dam? Hah? Dokter Tirta Dia kenapa bunglon, menolak? dia takut. Itu aja. CBM, makasih ya. Thank you Oke, ya. makasih ya. Besok lagi. Oke. Sesuai janji Bang kan? Siap. Makasih Pak. Tanto mungkin bisa dikasih tanggapannya Pak terkait dengan sidang Sidang saksi ya. yang dihadirkan hari ini Pak. Ya, kalau kami ya sebagai penasihat hukum, semakin banyak saksi yang diajukan, kalau menurut kami semakin menguntungkan buat kami. Nah, kenapa semakin menguntungkan? Karena faktanya sebenarnya memang Adam Denny ini tidak melakukan tindak pidana. Nah, sehingga tadi
Yang pertama tadi saksi yang Hanifah kalau saya, itu sudah jelas dia tidak tahu dokumen itu punya siapa, hanya karena ada nama Ahmad Saroni dia bilang, ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting dia tidak tahu bahwa itu punya siapa. Artinya JPU tidak bisa membuktikan bahwa itu milik Ahmad Saroni. Nah, saksi yang kedua tegas menyatakan bahwa itu punya Nimade. Saya tanya dokumen punya siapa itu? Dokumen milik Nimade. Nah, udah selesai berarti. Jadi kalau seandainya dokumen itu bukan milik Ahmad Saroni, ya sudah selesai. Berarti rontok semua tuh. Karena yang dipidana itu ialah milik orang lain, yaitu pelapor. Nah, sekarang terbukti bahwa itu bukan punya milik dari Ahmad Saroni AS. Sebenarnya sih saya kurang begitu ini ya. Tadi walaupun pengacara Nimade mengatakan menyebut nama AS itu dengan sebutan korban, saya sebenarnya kurang sepaham kalau AS itu disebut korban. Kalau pelapor iya, tapi kalau korban saya kurang setuju. Karena yang namanya korban itu orang yang mengalami penderitaan fisik atau kerugian material. Nah, itu korban tuh, itu definisinya tuh. Nah, sekarang dia kalau penderitaan fisik kan enggak, udah jelas tuh, karena ini terkait dengan mentransmisikan ya Undang-Undang ITE. Nah, sekarang harus ada kerugian dia. Kerugiannya apa dia? Sekarang kita sudah tersebar nih, anggaplah seluruh Indonesia tahu bahwa ada dokumen yang tersebar. Kerugiannya apa? Kalau dia tercemar, harusnya LP-nya laporannya pencemaran. Sekarang mentransmisikan. Artinya kalau saya secara hukum tidak sepakat kalau dia dikatakan bahwa korban. Kalau pelapor, iya, karena dia memang pelapor. Saksi pelapor, oke, tapi saksi korban, no. Jadi, nah ini apalagi nih, minggu depan ahli nih, katanya 9 ahli nih yang akan dihadirkan. Nah, saya secara pribadi maupun secara pendapat secara hukum, kami sangat terima kasih kalau JPU menghadirkan 9-9-nya ahli itu. Karena nanti ketahuan nih, saya pengen buktikan bahwa pendapat ahli itu benar-benar objektif sesuai dengan keilmuannya dia. Terkait itu Bang, update laporan ke KPK? KPK, alhamdulillah baru hari ini saya dihubungi oleh KPK. Kami sudah komunikasi. Kebetulan saya dapat lagi berkas dari terdakwa 2. Kebetulan juga pas ini memang KPK minta data, ada perlu data tambahan. Pas tadi Nimade memberikan data juga. Nah, jadi alhamdulillah kita nanti mungkin akan memberikan data tambahan Pak, lagi. ini berupa informasi, aduan atau laporan Pak? ke KPK? Informasi. Berdasarkan keterangan Nimade ya. Karena kan Adam kan sudah bilang, ini kan permasalahannya Adam yang dilaporkan. Nah, Adam kan dapatnya dari Nimade. Nah, makanya kemarin saya ke KPK saya sampaikan tugas saya memberikan informasi, apalagi saya dapat surat kuasa. Nah, sekarang informasi itu saya berikan. Apa informasinya itu, ya saya nggak tambah, nggak kurang, ya apa yang saya dapat ya saya berikan, itu aja. Artinya saya berharap memang KPK ini harus cepat menyimpulkan. Kemarin kan katanya akan ditelaah apakah ini masuk ranah KPK atau bukan. Nah, harapan saya KPK harus cepat. Agar kenapa? Agar nanti bisa terbukti bahwa yang dilakukan Adam Denny ini punya hak nggak sih dia? Nah, sementara kalau di persidangan dia kan dianggap tidak memiliki hak, dengan sengaja melawan hak. Nah, kami merasa bahwa Adam Denny merasa bahwa kami punya hak. Nah, KPK segera dia melakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa benar nggak sih? Apalagi kalau seandainya perbuatan itu ternyata ada. Artinya kasihan dong. Adam Denny sebagai penggiat sosial, dia memberikan informasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi terus dipidana. Nah, bagaimana penggiat-penggiat sosial yang lainnya? Bagaimana LSM, ormas-ormas yang memiliki bukti dugaan tindak pidana, kalau mereka mau mentransmisikan, ingat loh, Adam Denny itu mentransmisikan, dia ngetek loh nama KPK-nya, lembaganya, kecuali kalau dia tidak mengetek. Kalau dia mengetek berarti kan memberikan informasi sesuai dengan pasal yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, boleh memberikan informasi. Toh juga AS juga sering kok begitu kan. Ya, artinya ini harusnya equality before the law lah, ada persamaan hukum. Ya, biar
kasihan juga kan ada ini. Makanya dia selalu semangat terus. Kenapa? Dia meyakini kok bahwa tugas saya ini Pak seperti pasal di dalam undang-undang tidak pidana korupsi kok. Jadi nggak ada masalah. Pak, beberapa waktu lalu kan Dokter Tirta diminta jadi saksi Pak. Sekarang dia menolak Pak. Gimana tanggapan pihak Adam Denny? Ya sebenarnya saya waktu itu mau kirim surat ya secara resmi ke Dokter Tirta. Tapi baru hari ini saya mau menyampaikan mau ngirim surat ke beliau, ternyata dia langsung reaksi kan, bahkan diupload di Instagramnya. Saya dikabarin oleh pacarnya Adam Denny, Pak reaksinya begini. Ya udahlah, saya tidak mau menimbulkan perselisihan lagi. Akhirnya saya berseteru lagi sama Dokter Tirta kan. Nah, saya sebenarnya berharapnya Dokter Tirta kan mengatakan bahwa nanti saya akan memberatkan. Sebenarnya memberatkan dan meringankan itu nanti majelis hakim yang menyimpulkan. Yang penting dia memberikan keterangan apa yang dia ketahui terhadap perkara ini, itu aja. Cuma dia menolak, ya sudahlah, saya nggak mau memaksa kan. Nanti kalau saya kirim surat juga, nanti saya komentar juga, nanti akhirnya bersurat terus lagi. Padahal saya kan tidak ada permasalahan sama Dokter Tirta. Kalau dia mau, ya monggo. Kalau dia nggak mau, saya nggak mau maksa. Opsi lainnya siapa? Opsi lain? Meringankan pihak Adam Denny yang nanti akan dihadirkan atau mungkin tidak ada saksi Pak? Kayaknya sih pengacara yang lama sebenarnya ya, karena kan itu pengacara yang lama. Maci, dia kan berteman tuh sama, dia selain pengacara kan berteman juga memang dari berorganisasi sama si Adam Denny kan, dia tahu persis. Kemarin saya udah kontak dia, cuma dia kayaknya lagi sibuk menangani perkara apa. Ya belum ada kepastian kami akan mengajukan siapa, tapi masih lama lah, karena saksi ahli aja 9 orang. Gitu. Yang selanjutnya Pak? Hari Senin sidang ahli, memajukan ahli dari ITE katanya. Kalau tadi majelis hakim bilang, ya kalau ahli pidana kita ahlinya semua. Ya, mungkin tambahan tadi sempat ngobrol pasti di dalam ya sempat ada pesan apa sih untuk nggak pesen apa-apa sih, cuman minta doa biasa. Kalau sama orang tua minta doanya ya mah, gitu aja sih Mas. Ikutin aja prosedurnya ini, prosesnya ini. tapi udah ada targetnya nih dekat dalam waktu dekat ini juga akan lebaran juga mendekati lebaran, udah ada obrolan nggak sih Pak? Iya sih, lebaran yang ini ya mah nggak bisa lebaran bareng gitu aja sih Mas. Ya nggak apa-apa, habis bagaimana ya. Kita ini jalanin aja lah, ikhlasin aja. Ya paling nanti kalau lebaran, kalau memang ada kunjungan ya saya ke sana ke Ada Mabes. permintaan khusus mungkin dari makanan gitu, kue khas lebaran gitu. Enggak, dia sih nggak suka yang gitu-gitu sih. Paling mungkin masakan nanti dikirim aja, nanti dibawain. Ya udah itu aja Mas. Oke. Ya. Terima kasih Pak.